Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'd. Kaifa haluk ya tullabi? Wa madza darsuna al-an? Darsuna al-an al-lughatul arabiyyah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas nikmat Allah, hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran tentang fi'il madhi dan tasrif lughawinya. Apa itu fi'il madhi dan apa itu tasrif lughawi akan kita sama-sama bahas pada pertemuan kali ini. Sebelum pembelajaran, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata di samping merupakan contoh dari fi'il madhi. Pertama, hajaro. Kemudian qala. Kemudian mana'a. Kemudian taroka. Kemudian soro. Kemudian wasala. Dan yang terakhir, istaqbala. Masuk pada pembahasan tentang fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan hasilnya suatu pekerjaan di masa yang lampau atau di waktu sebelum mengabarkan apa yang akan dikabarkan. Sebagaimana contoh, wasala al-muhajiruna ilal madinatil munawwarati, yang artinya kaum muhajirin telah sampai di kota Madinah Al-Munawwarah. Maksud dari contoh tersebut adalah kaum muhajirin telah sampai sebelum kalimat ini diucapkan. Jika deskripsi di atas masih membuat kalian bingung, kalian juga bisa mengartikan fi'il madhi mengikuti kebanyakan orang mengartikannya. Fi'il madhi adalah kata kerja bentuk lampau dalam bahasa Arab. Kemudian, fi'il madhi juga memiliki tanda, yaitu mabni dengan harokat fathah. Sekarang kita akan bahas tentang tasrif lughawi pada fi'il madhi. Apa itu tasrif lughawi? Tasrif lughawi adalah perubahan kata kerja mengikuti subjeknya. Dalam kalimat bahasa Indonesia, memang kasus ini tidak pernah terjadi. Contohnya, Muhammad telah pergi ke sekolah. Aisyah telah pergi ke sekolah. Kamu telah pergi ke sekolah. Saya telah pergi ke sekolah. Kami telah pergi ke sekolah. Kalian telah pergi ke sekolah. Dari 6 contoh kalimat di atas, tidak ada satupun kata kerja atau predikat yang berubah meskipun subjeknya berbeda-beda. Semua menggunakan kata pergi. Tidak ada yang berubah menjadi pergo atau pergu. Muhammad pergi. Aisyah pergi. Saya pergi. Kalian pergi, dan semuanya menggunakan pergi. Walaupun subjeknya berbeda-beda. Dan ini adalah yang membuat bahasa Arab menjadi istimewa. Karena kata kerja akan berubah mengikuti subjeknya. Setelah ini akan ada tabel pola tasrif lughawi pada fi'il madhi. Ini adalah tabel dari tasrif lughawi, di mana semua kata kerjanya akan berubah mengikuti subjeknya. Kebetulan dalam bahasa Arab terdapat 14 subjek, dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Semuanya akan berubah mengikuti subjeknya. Sebagai contoh, huwa, fa'ala, taroka, mana'a. Dalam perubahannya,
setiap fiil itu harus mengikuti pola atau wazan tertentu, seperti yang terdapat pada tabel wazan. Perubahan fiil pada tasrif lughawi memiliki pola di mana setiap perubahan akan ditambahkan satu atau beberapa huruf di belakang fiil tersebut. Contohnya, huma akan ditambahkan alif di belakangnya. Jadi, dari asal kata taroka, maka ketika subjeknya adalah huma menjadi taroka. Atau hiya ditambahkan tak sukun, sehingga yang tadinya hanya taroka berubah menjadi tarokat. Atau jika subjeknya adalah ana, maka cukup ditambahkan tak berharokat dhammah di belakangnya menjadi taroktu. Kalian tidak perlu menghafalkan semua perubahan ini, cukup pahami saja pola dari setiap perubahannya. Jika subjeknya huwa, maka tidak ada perubahan. Jika subjeknya huma, maka tambahkan alif di belakang. Jika subjeknya hum, tambahkan waw dan alif. Jika subjeknya hiya, tambahkan tak sukun. Dan lain sebagainya. Dengan memahami pola, tentu kalian akan lebih mudah dalam merubah fi'il madhi mengikuti subjeknya. Satu lagi, jika kalian perhatikan, apabila tambahannya adalah huruf-huruf yang berharokat sukun, maka harokat pada huruf pokoknya adalah hidup semua. Taroka ditambah dengan tak sukun, maka tarokat. Begitu juga ketika tambahan di belakangnya adalah huruf dengan harokat hidup, maka huruf terakhir pada pokok katanya atau fi'il madhinya akan disukunkan. Contohnya, tarokna, mana'na, fa'alna jika ditambahkan nun fathah. Jika contoh ini di atas diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, maka akan didapati kalimat sebagai berikut. Dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahabat Aisyatun ilal madrasati. Dhahabta ilal madrasati. Dhahabtu ilal madrasati. Dhahabna ilal madrasati. Dhahabtum ilal madrasati. Kata kerja dalam setiap kalimat berubah, ada yang ditambah ta fathah, ada juga yang ditambah nun fathah. Itulah yang dimaksud dengan tasrif lughawi yang kali ini diaplikasikan dalam fi'il madhi. Bisa kalian perhatikan yang di blok biru, ketika Muhammad maka dhahaba. Ketika Aisyah berubah menjadi dhahabat. Ketika saya maka menjadi dhahabtu. Kemudian ketika kami, maka menjadi dhahabna. Itulah yang dimaksud dengan tasrif lughawi pada fi'il madhi. Kenapa saya sampaikan pada fi'il madhi? Karena tasrif lughawi ini juga berlaku untuk fi'il mudhari' dan fi'il amr. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Selalu berlatih dan belajar dengan giat. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.